Hai, sahabat-sahabat sehat sekalian, apa kabar? Saya selalu mendoakan agar teman-teman dalam keadaan sehat, prima, bersemangat, pantang mundur, dan tetap bergairah untuk mendapatkan kehidupan yang sehat dan lebih baik untuk besok dan besok dan besoknya lagi. Dan semoga semua yang kita bicarakan akan menjadi inspirasi buat teman-teman sekalian. Dan sudah berolahraga, Bu? Kalau belum, cepat cari sepatu olahraganya. Itu ada nongkrong di pojok sana, kelihatannya udah lama nggak dipakai. Nah, bersihkan dulu, kemudian sementara di luar sudah matahari sudah tidak terlalu menggigit, tapi belum hujan, ayo kita pakai sepatu olahraga kita ganti baju kita. Yang mana dulu ya, pakai sepatu dulu apa pakai celana olahraga dulu ya? Boleh dah sekalian, bisa sama-sama sekalian ya, supaya kita tetap mempunyai semangat yang tetap kita bakar untuk hari dan keharinya. Ingat, seorang itu hidup dari semangat yang dia bakar sendiri dari dalam tubuhnya. Dan kalau kita membuatnya tetap dia membeku, kita akan tidak bisa maju. Jadi bakarlah semangat-semangat yang ada di tubuh kita untuk hari ini dan untuk besok dan untuk besok. Ya, baik. Hari ini kita akan berbicara sesuatu yang pastinya teman-teman sekalian ingin mendengarkannya dan mendiskusikannya dan boleh bertanya melalui YouTube kami, yaitu tentang vitamin D3. Vitamin D3 ini memang banyak dibicarakan akhir-akhir ini untuk semua jenis kekurangan dalam tubuh kita, baik dalam keadaan alergi atau penyakit autoimun ataupun penyakit infeksi, bahkan pada penyakit COVID-19. Jadi simak pembicaraan saya. Kali ini saya akan mengajak seorang sahabat saya, seorang dokter spesialis penyakit dalam dan konsultan endokrin metabolik dan diabetes yang akan berbicara tentang vitamin D3. Yang istimewanya, Dr. Benny saat ini, Dr. Benny Santoso tepatnya, saat ini berada di kota Gießen di Jerman. Ya, di Jerman. Jauh. Jadi pembicaraan kita antar benua nih. Dan kami akan berdiskusi tentang bagaimana dan apakah itu dan seharusnya apa yang kita lakukan dalam keadaan saat ini untuk kesehatan tentunya yang berkaitan dengan vitamin D3. Mari kita temukan Dr. Benny Santoso. Halo Dr. Benny, di mana Halo, nih? halo, Halo, selamat apa kabar? siang, selamat Selamat sore, siang. terima kasih, baik-baik. Di sini memang siang, ini 11 lebih 18, Oh karena beda ya, 5 jam. Ya. 5 jam. Tapi nanti jadi beda 6 jam ya, Nanti kalau berarti, sudah winter ya, kalau ya udah betul, broken. ya nggak sampai winter, mulai musim rontok juga sudah berubah. Kayaknya sih pertengahan Oktober, jadi sebulan lagi gitu kita beda 6 jam. Kita beda 6 jam, lebih susah lagi kalau mau ngobrol nih ya. Iya betul. Bagaimana cuaca di sana? Hujan, panas? Ya, kali ini tahun ini cuacanya buruk sekali. Jadi waktu musim panas barusan ini waktu summer, sekarang sebetulnya hitungannya juga masih summer. Nanti mulai tanggal 21 September ini jadi 2 hari lagi baru hitung-hitungan secara kalender itu kami masuk ke musim rontok. Tetapi musim panas barusan ini hanya ada beberapa hari saja yang kami menikmati cuaca sampai 30 derajat, sempat 32 derajat. Tetapi selebihnya seperti cuaca waktu musim rontok. Jadi angin, mendung terus matahari jarang, terus hujan, begitu. Sempat juga ada banjir juga di daerah-daerah sini, sampai kerugian material katanya ditaksir sekitar 4 miliar euro. Wow. Karena rumah-rumah ya sampai ada yang hancur dan sebagainya. Terus ada tanah longsor. Jadi itu pun terjadi di Eropa juga ya. Jadi bukan cuma di negara kita sendiri. Jadi ada kalau namanya bencana alam ya tetap saya bencana alam. Ya. Nah, sekarang kamu kerja di mana, Ben? Sekarang kerja di rumah sakit di Departemen Penyakit Dalam dan Endokrinologi, Gastroenterologi. Mereka jadi satu. Jadi saya sebagai konsultan endokrin, tetapi juga menangani juga bidang-bidang selain hormon ya, diabetes, tiroid, tetapi juga bidang-bidang gastroenterologis gitu. Ya, hepatitis B, hepatitis C, terus melakukan
mikroskopi dan sebagainya seperti itu. Wah, jadi bisa double degree dengan Ya. konsultan endokrinnya ya. Baik, gini Ben, kita hari ini pengen membicarakan satu hal yang di Jakarta sih udah jadi di Indonesia lah ya. Kita udah diberondong ataupun dimasukkan ke dalam telinga nih teman-teman sehat semua, sahabat-sahabat sehat saya semua tentang penggunaan vitamin, apalagi dalam kondisi pandemi seperti sekarang ya. Nah, orang tuh semua ada yang 1 lemari itu vitaminnya. Tiap hari minum 10 apa 11 macam vitamin. Tapi khusus kali ini kita mau berbicara tentang vitamin D3 ya. Nah, menurut kamu Ben ya, apakah memang kita perlu nggak sih minum vitamin termasuk vitamin D3 ini secara khusus? Kita perlu vitamin, itu sudah jelas. Karena vitamin itu berfungsi yang istilahnya kita belajar dari sekolah dulu ya, bagi bidang kimia ataupun biologi, kita bicarakan sebagai koenzim. Jadi setiap reaksi biokimiawi di dalam tubuh kita membutuhkan enzim dan dibantu oleh koenzim. Dan sebagian dari koenzim ini adalah dalam bentuk yang namanya yang kita kenal dengan vitamin E tadi. Yang Maha Kuasa menciptakan kita, tetapi juga menyediakan sesuatu yang bisa kita timba, yang bisa kita ambil, yaitu di dalam bentuk alami. Nah, vitamin itu ada di macam-macam, ada di susu, ada di sayur-sayuran, di buah-buahan, apakah itu dalam bentuk salad, fresh salad, ataupun sayur-sayuran yang biasa kalau kita di Indonesia kita masak ya, dari kecil itu rata-rata kita masak, jarang kita fresh salad karena selalu waktu itu ada ketakutan higienenya kurang. Ya, kekurangan higienis sehingga air dan sebagainya. Tapi zaman yang sekarang saya rasa sih fresh salad juga bisa kita konsumsi. Nah, ini vitamin-vitamin yang harus kita konsumsi. Jadi kalau saya ditanya, perlu nggak sih kita makan vitamin, minum vitamin? Ya perlu, itu pasti. Tapi pertanyaannya tadi Dr. Roy sudah bilang, apakah perlu 1 lemari itu sampai ada isi 10-15 macam vitamin. Nah, ini itu yang perlu dipertanyakan. Semua yang bersifat alami itu pasti lebih bagus. Itu pasti lebih bagus. Jadi bukan berarti harus dalam bentuk tablet, sirup dan sebagainya begitu. Bukan berarti kita tidak boleh, ya. Jadi beberapa vitamin itu agak sulit kita konsumsi dalam bentuk-bentuk alami. Vitamin E misalnya, ini terutama di sayur-sayur hijau ya, apakah itu brokoli, apa itu sayur-sayur kol hijau ya, selada dan sebagainya, tetapi juga bisa juga ditambah dalam bentuk tablet. Vitamin D, nah ini yang memang topik yang bukan cuma di Jakarta, di Indonesia, Dr. Roy tadi menyebut, sebetulnya di seluruh dunia, sebetulnya topik vitamin D ini, terutama di negara-negara yang mataharinya sedikit, itu sudah topik sejak saya mulai sekolah di Jerman, yaitu mulai awal 80-an itu pun vitamin D sudah selalu dibahas. Dan setiap anak yang baru lahir, itu diberikan dosis kecil beserta dengan apakah itu ASI ataukah susu formula ya, itu pun selalu diberikan pil 50 unit misalnya vitamin D pada waktu kecil karena memang matahari di sini kan kurang. Nah, itu pada anak-anak kecil. Nah, pada yang sudah dewasa, nah ini bedanya dengan kita. Kita di Indonesia punya matahari banyak sekali, berlebih malah, sehingga kita selalu melindungi diri kita terhadap matahari. Ya, naik mobil selalu gelap semua, depan belakang sampai tidak kelihatan sama sekali. Kita pakai tangan panjang, kita di ruangan pakai AC, kacanya juga gelap sehingga kita tidak mendapat matahari yang cukup. Kalau di Eropa bagaimana? Mereka punya matahari mungkin 4 bulan dalam setahun. Ya, yang benar-benar mungkin cuma 3 bulan. Tetapi begitu ada matahari, mereka menikmati.
Ini yang saya maksud dengan vitamin D, perlu nggak? Sangat perlu. Tetapi yang alami tentu saja yang paling bagus. Nah, apakah itu cukup? Nanti ini kita masih bisa membahas lagi. Jadi mereka berjemur kadang-kadang sampai 8 jam, bukan cuma setengah jam kayak di kita begitu ya, tapi 8 jam gitu ya, pakai sun cream sedikit ya, terus berenang di alam bebas dan sebagainya. Itu rata-rata dilakukan. Jadi selama mereka 3 bulan 4 bulan, mungkin tergantung dari cuaca, bisa sampai 5 bulan mereka menikmati, menimba matahari secara alami dengan full ya, sehingga seolah-olah kadar vitamin D mereka itu bisa lebih tinggi dibanding kita di Indonesia yang dengan matahari 365 hari per tahun. Ya, nah ini karena kita selalu. Apakah cuma itu? Saya tidak berani mengatakan 100%, hanya itu kesalahannya, tidak. Yakin ada hal yang lain. Faktor genetis berperan, faktor ras kita berperan, dan sebagainya seperti itu. Jadi pertanyaan kembali lagi, perlu tidak vitamin? Perlu, tetapi usahakan secara alami lebih bagus. Nah, berangkat dari pernyataan bahwa harus secara alami, jadi sebetulnya dosis berapa sih yang kita perlukan ya? Apakah kita harus makannya dengan dosis yang dianjurkan sesuai dengan kebutuhan, ataukah kita harus makannya 2-3 kali lipat? Karena unik juga nih, di Indonesia tahun 2012-2013 mulailah dilakukan pemeriksaan vitamin D3 waktu itu. Dan ternyata saya kira saya boleh bilang ya, walaupun kita belum menelitinya secara khusus, hampir 90% dari populasi yang kita periksa vitamin D3-nya itu ternyata rendah. Jadi batas vitamin D itu menurut Endocrine Society adalah kalau di bawah 20 itu adalah defisiensi, 20-30 nanogram per mililiter itu adalah insufisiensi atau kurang, dan di atas 30 itu cukup. Nah, kalau kita melihat angka itu, ternyata di Indonesia angkanya rendah-rendah loh, men. Jadi ada yang 7, ada yang 9, sampai jadi perdebatan seru tuh. Kenapa nih matahari sebanyak ini kok kita jadi kekurangan begitu. Tapi lepas dari itu, sebetulnya berapa sih dosis vitamin D3 yang kita perlukan? Karena akhir-akhir ini orang menohok dengan makin banyak vitaminnya, makin bagus hasilnya. Gimana? Ya, pendapat saya pribadi, tetapi juga yang kami lakukan di rumah sakit di Jerman juga seperti itu. Dosis yang kami berikan sehari-harian itu 1.000 sampai 2.000 unit per hari, sekali sehari. 1.000 sampai 2.000, saya ulangi lagi. Ya, ini pada mereka yang memang untuk sebagai, ya maaf istilahnya, sebagai maintenance, untuk menjaga saja seperti itu. Tentu saja kalau misalnya kebetulan vitamin D itu bukan rutin di sini dilakukan, tetapi misalnya diperiksa dan ternyata kadarnya sampai di bawah 20, itu jarang sekali di sini, Dr. Roy. Di sini jarang sekali sampai di bawah 20, di bawah 30 beberapa ya. Nah, untuk yang dianggap apakah itu defisiensi ataupun insufisiensi, itu yang betul-betul kurang, nah itu alangkah baik diisi dulu. Untuk misalnya 4 minggu mendatang. Kalau biasa kita menggunakan 1.000-2.000 unit per hari, mungkin yang sekarang kita perlu 2 kali lipatnya untuk masa yang disebut dengan masa intensitas, durasi intensitas, yaitu 4 minggu, katakanlah 8 minggu dulu. Setelah itu kembali ke dosis maintenance tadi, yaitu 1.000 sampai 2.000 unit. Tidak lebih dari itu. Dan ini ada beberapa macam obat, ada yang itu tadi 1.000-2.000 per hari sekali, atau diberikan dalam 1 minggu misalnya 10.000 unit seminggu sekali. Jadi ini dia bersifat seperti depo ya, sehingga dia diserap sedikit-sedikit, akhirnya jatuhnya juga sama ya, misalnya 20.000 setiap 2 minggu. Ya, berarti kalau dibagi juga sekitar 1.500, jadi 1.000 sampai 2.000 unit. Itu ada yang melakukan seperti itu ya. Jadi 10.000 seminggu sekali atau 20.000 2 minggu sekali ya, atau tiap hari 1.000 sampai 2.000 unit. Saya sendiri menganjurkan kalau memang vitamin D-nya normal, cukup 1.000 unit, tapi tambahkanlah 500 mg kalsium. Itu juga saya lakukan pada pasien-pasien di sini. Itu yang untuk dosis. Nah,
Kadarnya bagaimana? Tadi Dr. Roy sudah bilang, di bawah 20 itu tentu saja kekurangan. Ya, 20-30 hitungannya lemah, insufisiensi. Nah, alangkah baiknya juga dosis itu diperbaiki. Tetapi juga jangan lupa bahwa ini kadar 30 nanogram per mililiter yang dilakukan, apa itu lab A, lab B, lab C, semua mempunyai standar yang sama, itu adalah kadar yang diperiksa, dilakukan di Amerika Utara dan di Eropa. Kita sendiri di Indonesia belum pernah, setahu saya, mohon maaf, mohon koreksi Belum pernah. kalau memang salah, belum pernah mempunyai kadar kita sendiri. Kita ras Asia yang berbeda. Apakah betul kita harus seperti orang kulit putih? Ya, mereka sifatnya berbeda, genetisnya berbeda. Mungkin mereka memang perlu 30-100 hitungannya. Padahal dari Endocrine Society yang di Jerman, di Eropa, sejauh saya tahu, mereka mengatakan kadar 40-60 itu sudah sangat-sangat efektif untuk menjaga kejadian osteoporosis bisa dihambat, kadar kalsium untuk membantu pembentukan, menjaga tulang, kekuatan tulang, intensitas tulang juga sudah cukup. Jadi tidak ada di sini yang mengatakan harus di atas 100 nanogram per mililiter. Tidak ada di sini yang mengatakan harus perlu 5.000 ataupun 10.000 unit tiap hari. Itu tidak ada. Kecuali tadi yang disebut yaitu di saat kita memang insufisiensi atau juga malah defisiensi, itu kita isi dulu hanya beberapa minggu mendatang, katakan sampai 8 minggu, setelah itu kembali dengan dosis 1.000-2.000 unit per hari. Dibantu dengan kalsium, dosis rendah saja 500 mg. Tetapi jangan lupa, alami itu tadi. Di mana ada kalsium? Di susu ada, di keju yang suka makan keju, di tumbuh-tumbuhannya, salad buah, semuanya ada mengandung vitamin dan kalsium. Kalau kebanyakan, kenapa sih? Ada yang bilang terjadi pembentukan batu, gangguan paratiroid juga gitu ya katanya ya. Betul, karena memang ada 2 hormon, ya, ada kalsitonin, ada parathormon. Ini yang berperan penting sekali pada maintenance dari kalsium di dalam tubuh kita. Kalau memang vitamin D-nya terlalu banyak, berarti parathormon merasa saya tidak perlu bekerja. Ya, kita tekan saja, kita tidak perlu produksi. Nah, tetapi vitamin D sendiri dia memobilisasi kalsium yang berlebihan tadi, vitamin D yang berlebihan, mobilisasi dari tulang, dan dia nanti mengendap sebagian, bisa di jantung, di retina, di ginjal. Nah, ini pasien-pasien seringkali merasa takut kalau pinggang sakit. Oh, saya ini ada ginjal gitu ya, selalu mikirnya ke sana. Ya, nah ini kalau memang sudah takut, makanya hati-hati. Kalsium yang tinggi dia tentu saja nanti dia bisa membentuk satu kompleks dengan asam urat, dengan oksalat. Nah, ini yang 90-95% dari batu ginjal terbentuk karena adanya kalsium urat atau kalsium oksalat. Ini 90-95%. Sisanya yang lain-lain ya. Tetapi nah ini makanya hati-hati. Juga kalsium yang terlalu tinggi dia mengganggu motilitas dari pencernaan kita. Ini kita belajar di gastroenterologi. Makanya kita perlu, itu sudah pasti. Terutama mohon maaf pada wanita usia menopause, jangan lupa kalsium harus normal. Vitamin D harus dalam keadaan normal. Tetapi yang dimaksud normal itu berapa? Itu tadi. Kalau kita percaya dengan kadar yang disebut oleh Endocrine Society, setahu saya juga di dunia ya, termasuk yang di Amerika, di Eropa, ini tadi yang saya sebut di Eropa 40-64 kalau saya tidak salah, pokoknya sekitar 60 nanogram per mililiter itu yang dianggap konsentrasi vitamin D, kadar vitamin D dalam darah yang sudah sangat cukup. Bukan harus sampai 100 yang batasan kalau di lab kan kita lihat ya 30-100 nanogram per mililiter itu tidak diperlukan. Ini menurut studi-studi yang ada dan ini anjuran dari Perhimpunan Endokrinologi di Jerman dan di Eropa. Baik, ini mohon maaf ya kalau terdengar suara aneh di belakang saya tuh ternyata hujan turun lagi saya di Bogor gitu loh. Jadi hujannya gitu. Jadi sorry nih kalau memang ada kedengaran suara-suara.
Enggak, masih cukup jelas Tapi kok. nggak kedengaran ya? Enggak. Oke. Nah, di Jerman sendiri, Benyat, bagaimana pengalaman di Dokter Benny pada masa pandemi COVID di Jerman ini? Apakah mereka juga terus dengan menggila mengkonsumsi vitamin D3 untuk kesehatannya? Gimana pengalaman kamu, Ben? Saya kan selalu kontak dengan pasien-pasien saya yang ada di Indonesia ya, terutama yang di Jakarta. Jadi tetap mereka menjadi pasien saya, tetapi melalui telemedicine ya, karena memang saya sementara masih di luar. Tetapi itu pun dilakukan, Dr. Roy juga lebih banyak melakukan telemedicine sementara selama ada corona pandemi ini untuk melindungi kedua belah pihak ya. Jadi selama kita sudah pernah menangani pasien ini, yang kita sudah kenal dengan pasien ini, kalau cuma untuk membicarakan sedikit gejala, sedikit dengan hasil laboratorium, bisa kok di-handle lewat telemedicine. Ya, nah yang saya dengar ini ada beberapa pasien yang terkena corona pandemi, ada sedikit gejala flu, boleh karantina di rumah. Nah ini mereka menunjukkan kadang-kadang, dok, saya dikasih obat resep seperti ini. Saya selalu mengatakan, maaf, ini Anda dikasih dokter di sana, nggak apa-apa, silakan kalau memang aturannya. Cuma kadang-kadang saya bertanya, kok resepnya itu berisi sampai 10-11 macam obat ya? Ya, apakah memang obat-obat seperti itu diperlukan? Mohon maaf, bukan kritik, saya cuma heran saja, soalnya kami di sini tidak melakukan itu. Nah, kalau ditanya tentang vitamin D, pasien yang dirawat pun yang harus dirawat karena COVID di rumah sakit kami, kebetulan saya juga sebagai koordinator untuk bagian satu lantai khusus untuk pasien-pasien yang terkena COVID. Nah ini untungnya puji Tuhan sekali ini sudah menurun sehingga cuma beberapa kamar saja yang terisi dengan COVID positif dari pasien. Kami kok tidak pernah memeriksa vitamin D-nya. Jadi seolah-olah vitamin D itu bukan sesuatu yang esensial pada COVID untuk diperiksa dan untuk diberikan obat. Kami punya pasien yang umur 85 kena COVID, kami punya pasien umur 22 yang kena COVID. Pada usia sekian pun kami tidak memeriksa vitamin D, sehingga kami juga tidak memberikan vitamin D, kecuali pasien memang dari rumah sudah minum vitamin D kadar yang tadi saya sebut maintenance ya 1000-2000 miligram atau yang depo tadi 10.000 misalnya seminggu sekali, kami teruskan ya, kami tidak merubah, kami tidak menambah, kami tidak memulai dengan terapi selama dia dirawat oleh COVID. Yang kami terapi adalah cairan harus cukup nutrisi. Kalau dia tidak bisa makan dengan baik, kami berikan nutrisi cairan per infus, jadi parenteral. Ya, hanya itu. Tapi kalau bisa makan, sudah makan saja, nggak apa-apa. Vitamin bagaimana? Sebagian dari rekan sejawat kita berikan vitamin C 1000 mg per hari. Silahkan. Vitamin C itu hidrofil, ya, dia larut saja, nggak ada apa-apa, nggak ada efek samping, nggak ada apa. Kalau memang diperlukan, silahkan, nggak apa-apa, vitamin C saja. Kami tidak memberikan macam-macam, tidak ada pakai fish oil, tidak ada ditambahkan vitamin E. Yang paling penting adalah cairan yang cukup, dia harus makan minum dengan baik, kalau tidak kami bantu lewat intravena, infus, ya. Terus, nah, perlu nggak antibiotik? Tergantung. Kalau dari ronsennya ada jadi X-ray foto paru, kita memang mencurigai ada tanda-tanda pneumonia, nah itu kami periksa lagi, ada pneumonia atipik atau tidak. Kalau memang ada, kami berikan antibiotik yang sesuai. Ya, kami tidak memberikan antivirus karena memang hingga sekarang semuanya mulai berguguran kan, awal-awal dari ada oseltamivir, remdesivir, favipiravir, semua kan rata-rata terus mulai hilang sendiri. Terus belakangan kan mode ya, katanya dengan ivermectin ya. Kami di Eropa juga tidak pernah membahas seperti itu, tidak pernah memberikan seperti itu
Ya, jadi kembali lagi sekarang ini kita agak melebar, kembali lagi yang vitamin D. Dibutuhkan tidak? Saya yakin kita perlu vitamin D. Itu tidak perlu didiskusikan lagi. Tetapi berapa sih yang kita butuhkan? Apakah karena COVID terus kita membutuhkan vitamin D dengan dosis sampai 10 kali lipat? Kami di sini tidak melakukan, titik. Ya, silahkan kalau mau berdiskusi sendiri. Kami di sini tidak melakukan itu. Setuju banget Ben, ya, setuju banget. Inspirasi sehat dari Dr. Benny dari Jerman. Mudah-mudahan bisa dicernakan ke sahabat kita dan tidak terlalu apa ya, seperti kayak yang sangat benar sehingga harus semua dimakan, semua itu dikonsumsi apa kata orang, iya diikuti begitu ya. Tapi konsultasi dengan dokter itu penting sekali ya Ben ya. Ya, Terakhir ya, nih, itu Dr. pasti. Benny, apa nasihat nih buat sahabat-sahabat sehat di Indonesia yang masih konsumsi vitamin yang boleh dikatakan berlebihan gitu. Mohon masukannya atau tipsnya deh, atau nasihat. Silakan. Ya, nasihat saya kalau ditanya saya sendiri karena bulan Desember terkena COVID. Nah, saya menulari istri saya yang di rumah, ya. Tapi kami, ya, alhamdulillah, puji Tuhan, mengalami gejala flu yang ringan. Ya, kami hanya karantina selama 14 hari di rumah. Kami tiap hari hanya karena istri dengar juga dari teman-teman yang di rumah dari Indonesia, teman-teman alumni, oh ya mesti minum vitamin sampai 4.000 miligram. Kami minum 1.000 miligram. Titik, hanya itu. Sisanya karena saya dan istri memang doyan sekali makan sayur, doyan sekali makan buah, hanya itu yang kami konsumsi. Untuk itu yang saya pikir vitamin A sampai Z selama alami itu kami konsumsi, tapi dalam bentuk alami. Hanya itu. Terus istirahat cukup, kurangi stres, sudah kita dapat ini kok cobaan semua, ya, semua seluruh dunia. Kita semua sedang mengalami cobaan yang berat. Ya, sudah nggak usah pakai menyalahkan siapapun. Oh ini yang salah, itu yang dia melakukan, ini dicoba lab dan oh ini ada konspirasi. Sudah tidak perlu kita berdebat seperti itu. Pemerintah di mana-mana juga sudah berusaha dengan memberikan vaksinasi. Lakukan vaksinasi karena sementara tidak ada obat satupun untuk COVID ini. Tidak ada obat sampai sekarang, ya. Jadi jangan termakan oleh segala reklame yang ada di media, ya, apa dimanapun itu. Ya, kata vitamin tanaman inilah, herbal ini, terus anti parasit ini, antiviral ini, antibakteri ini, hingga sekarang tidak ada terbukti satupun yang mengatakan benar-benar ini loh obat ini untuk COVID. Tidak. Nomor 1, istirahat. 2, nutrisi yang cukup. Sudah, itu saja. Demikianlah pembicaraan kita dengan Dr. Benny Santosa, spesialis penyakit dalam konsultan endokrin metabolik diabetes dari Kaizen, Jerman. Saya harus membungkusnya rapi dan kemudian memberi pita dan memberikannya kepada teman-teman sebagai suatu modal untuk kembali kita bekerja dan menghayati kehidupan kita sehari-hari, terutama dalam hal pemakaian vitamin. Yang pertama, vitamin diperlukan. Vitamin adalah sesuatu yang tidak bisa dihasilkan oleh tubuh kita, tetapi harus diambil dari luar, dan ini diperlukan untuk menjalankan semua fungsi di dalam tubuh. Ya, sangat sedikit tetapi tidak dihasilkan oleh tubuh. Karena itu Tuhan menyediakan vitamin, sumber-sumber vitamin yang ada di sekitar kita. Apakah dari tumbuhan, apakah dari buah-buahan, ataupun juga dari sinar matahari. Oleh karena itu, kalau misalnya memang dalam beberapa kondisi kita tidak bisa melakukan hal yang seperti memanfaatkan sekitar kita pada keadaan tertentu, misalnya sedang sakit atau dalam keadaan yang secara metabolik tidak sehat, kita boleh mengkonsumsi vitamin.
Dan dianjurkan memang reguler setiap hari ya, kalau memang kita tidak bisa menjamin kita akan kena matahari setiap hari atau makanan kita masih jauh dari kata sempurna, kita boleh mengkonsumsi vitamin. Jangan mengkonsumsi berlebihan. Vitamin D3 juga jangan dikonsumsi berlebihan. Kalau kita sempat memeriksanya, periksalah. Kalau misalnya kita tidak sempat, kita bisa mengambil intisari dari pembicaraan saya dengan Dr. Benny Santosa, yaitu ambillah dosis yang tetap, misalnya dosis 5.000, yaitu di atas yang kebutuhan sehari-hari untuk 8 minggu. Sesudah 8 minggu kita boleh mengambil dosis yang rendah, yang dianjurkan memang adalah antara 800 sampai 1.000 unit setiap harinya untuk mencapai optimalisasi dari seluruh sistem tubuh kita. Demikian teman-teman, kalau misalnya yang masih bingung berapa sih harus kita minum nih dosis dari vitamin D3, apakah kita boleh meminum dosis dengan dosis yang berlebihan? Boleh, asal dianjurkan oleh dokter Anda. Dan kalau Anda minum vitamin D3 sangat lebih, misalnya 10.000, 20.000, bahkan ada yang 50.000, konsultasikanlah ke dokter, dan juga usahakanlah untuk kita bisa memeriksa bagaimana kadar vitamin D3 kita saat ini, apakah sudah dalam keadaan yang potensial toksik, misalnya di atas angka 100. Kalau memang seperti itu, kita juga akan berdiskusi dengan dokter kita untuk melihat dan mengambil keputusan untuk mengambil dosis yang seperti apa ataupun apa yang harus kita lakukan. Dan juga untuk masa COVID ini, masa pandemi ini, janganlah terburu-buru nafsu, janganlah terlalu menggebu-gebu karena rasa takut biasanya untuk mengkonsumsi begitu banyak vitamin. Sekali lagi, konsultasikan dengan dokter Anda apa yang harus dilakukan. Demikianlah sahabat-sahabat sehat semua. Bergembira sekali saya bersama dengan sahabat-sahabat sehat saya. Dan kita akan berbicara lagi dengan topik yang lebih menarik lagi untuk minggu depan. Salam sehat dari kami, tim YouTube Dr. Ray Panusunan. Sampai jumpa.